Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ilham Ramadhan Saputra, NPM 25710011. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi dari mata kuliah Metode Kuantitatif Bisnis yang diampu oleh Dr. Ekonomi Febrianto, SEMM, dengan judul Peramalan Permintaan, Linear Programming Maksimisasi dan Minimisasi. Peramalan permintaan. Yang dimaksud dengan peramalan permintaan adalah alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali manajemen, seperti pelanggan, pesaing, pemerintah, dan sebagainya. Peramal permintaan manajemen operasi ada 5, yaitu perencanaan schedule produksi, perencanaan pemenuhan kebutuhan bahan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, perencanaan kapasitas produksi, perencanaan layout fasilitas, dan penentuan ada 3, yaitu penentuan lokasi, penentuan metode proses, dan penentuan jumlah mesin dan lain sebagainya. Manfaatnya ada 4, yaitu mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan pemasok. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan strategis dalam produksi dan pemasaran. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui ketersediaan produk yang lebih baik. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi rantai pasok. Metode gerakan tren. Yang pertama ada metode bebas atau freehand method, dengan pengertian yaitu teknik peramalan sederhana yang subjektif dengan menarik garis lurus secara visual melalui diagram pencar atau scatter diagram data historis. Metode ini bertujuan menggambarkan pola data awal dengan membelah titik data di atas dan di bawah garis secara seimbang. Yang kedua ada metode rata-rata atau average method. Metode ini dalam analisis tren deret berkala digunakan untuk menghaluskan fluktuasi data historis guna memprediksi nilai masa depan, mencakup rata-rata bergerak dan semi rata-rata. Metode ini menstabilkan data dengan rata-rata periode sebelumnya untuk meramalkan periode mendatang. Yang terakhir ada metode setengah rata-rata atau semi-average method. Perhitungan nilai tren pada tahun tertentu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus bagi berikut. Untuk Y, dengan pengertian Y sama dengan A plus BX. Y nilai tren periode tertentu, A nilai tren periode dasar, B tambahan tren tahunan yang dihitung dengan cara buka kurung X2 dikurangi X1 tutup kurung garis miring N, dengan pengertian X2 setengah rata-rata kelompok kedua dengan X setengah rata-rata kelompok pertama, N jumlah periode antara X2 dan X1, dan X jumlah unit tahun yang dihitung dari periode dasar. Tren metode least square. Tren adalah rata-rata perubahan dalam jangka panjang. Jika hal yang diteliti menunjukkan gejala pertambahan, maka tren yang dimiliki disebut sebagai tren positif. Jika hal yang diteliti menunjukkan gejala berkurang, maka tren yang dimiliki tersebut sebagai tren negatif. Salah satu metode tren yang digunakan adalah metode least square. Untuk pengertiannya A dan B, yaitu konstanta persamaan, N jumlah data, dan X periode waktu. Linear programming atau yang bisa disingkat dengan LP adalah salah satu metode matematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Salah satu ciri khususnya yaitu berusaha mencari maksimisasi keuntungan atau minimisasi biaya. LP digunakan untuk menguji atau menyelesaikan model untuk mencari alternatif keputusan yang dapat mengoptimalkan sifat maksimum atau minimum dari fungsi tujuan. Untuk aplikasi model linear programming adalah masalah produk mix atau kombinasi produksi, masalah perencanaan investasi, masalah perencanaan produksi dan ketersediaan, masalah perencanaan administrasi atau promosi, masalah diet, masalah percampuran, dan masalah distribusi atau transport. Asumsi model linear programming. Linearitas, fungsi tujuan, dan kendala dapat dibuat dalam satu set fungsi linear. Divisibility, nilai variabel keputusan dapat berbentuk pecahan atau bilangan bulat. Non-negativity, nilai variabel di keputusan tidak boleh negatif atau minimal 0. Dan certainty, semua keterbatasan maupun koefisien variabel setiap kendala dan fungsi tujuan dapat ditentukan secara pasti. Untuk formulasinya, membuat formulasi model LP atau model matematik LP terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan, yaitu
Tentukan variabel keputusan atau variabel yang ingin diketahui dan gambarkan dengan simbol matematik. Tentukan tujuan dan gambarkan dalam satu set fungsi linear dari variabel keputusan yang dapat berbentuk maksimum atau minimum. Dan yang terakhir, tentukan kendala dan gambarkan dalam bentuk persamaan linear atau ketidaksamaan linear dari variabel keputusan. Perumusan model LP ini adalah kunci keberhasilan dalam menyelesaikan masalah dengan metode LP, dan untuk dapat rumuskan model LP secara tepat diperlukan banyak latihan, karena setiap masalah yang dihadapi akan memiliki model yang berbeda. Untuk linear programming maksimisasi dan minimisasi. Maksimisasi adalah metode grafik fungsi sebagai tujuan maksimum untuk teknik optimalisasi untuk dua variabel keputusan guna memaksimalkan hasil seperti laba dengan kendala sumber daya terbatas. Langkah utamanya melibatkan perumusan model, penggambaran kendala, penentuan daerah layak, dan identifikasi titik sudut optimal. Untuk minimisasi, bertujuan untuk mencari biaya terendah dengan kendala tanda lebih besar atau sama dengan menghasilkan daerah layak tak terbatas ke arah kanan atas, di mana solusi optimal berada pada titik sudut terendah yang paling dekat dengan titik 0. Karakteristik utamanya, tanda kendala menggunakan tanda lebih besar atau sama dengan. Daerah layaknya seringkali terbatas ke atas, namun tetap memiliki solusi optimal pada titik sudut terdekat dengan titik asal. Fokusnya meminimalkan biaya atau penggunaan bahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.